تأکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم ها بودید و نکردید. برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید. We cannot prevent an Iranian nuclear bomb. Kembalinya JCPOA, apakah masih dibutuhkan? Seri pembahasan The Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA per 10 Juni 2021 kemarin telah memasuki putaran kelima untuk kembali memulihkan daya patuh negara-negara yang terlibat. Beberapa penawaran dalam kesepakatan yang terpublikasi seperti pencabutan 1.000 sanksi oleh Amerika Serikat terhadap Iran dan menyisakan 500 sanksi lainnya. JCPOA sendiri adalah sebuah perjanjian kerjasama yang diikuti oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Tiongkok, dan Rusia, plus Iran, Jerman, dan Uni Eropa. Perjanjian ini memiliki misi seputar operasional dan supervisi atas limitasi pengembangan sumber daya nuklir Iran demi mewujudkan stabilitas regional di kawasan Timur Tengah. JCPOA ini diajukan pada 2015 oleh Dewan Keamanan PBB. Mulai diimplementasikan pada Januari 2016 dan diharapkan mencapai misinya pada tahun 2025. Namun pada 2018, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membawa Amerika Serikat keluar dari perjanjian dengan alasan bahwa mekanisme yang ada terlalu ringan, sehingga berencana untuk melakukan renegosiasi melalui maximum pressure yang diimplementasikan pada kebijakan-kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Terhambatnya JCPOA ini memberikan Iran waktu luang untuk terus melanggengkan riset dan pengembangan sumber daya nuklirnya untuk keperluan yang multidimensi. Hal ini disampaikan oleh the US Office of the Director of National Intelligence (ODNI) bahwasanya Iran berencana menembus batas pengayaan uranium dalam komitmennya pada JCPOA jika ia tidak mendapatkan keuntungan. Spesifiknya mengenai ekonomi seperti yang dijanjikan dalam JCPOA. Tentu, hal ini akan berdampak pada stabilitas regional dan proyeksi perdamaian dunia. Karena tindak tanduk Iran dalam pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir lainnya menjadi ancaman bagi negara-negara Arab lain dan afiliasi mereka seperti Amerika Serikat. Iran with a nuclear weapon or with the ability to produce fissile material on very short notice to get one is an Iran that's going to be an even worse actor. Pada tahun 2016, setelah JCPOA aktif diberlakukan, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi bagi Iran, yakni 14,7%. Namun, setelah Trump terpilih menjadi presiden pada tahun 2017, terlihat penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh janji kampanye Trump yang ingin membatalkan JCPOA. And by the way, another one powerful is the worst deal I think I've ever seen negotiated that you started is the Iran deal. Ini dibuktikan dengan penurunan perekonomian sebesar 9,64% pada tahun 2017, dilanjutkan dengan 9,78% pada tahun 2018, dan 0,76% di tahun 2019. Sanksi Iran itu juga berdampak pada negara rekan dagangnya seperti Tiongkok. Tiongkok sendiri merupakan pengimpor minyak Iran terbesar dengan persentase 52,1% dengan nilai transaksi sebesar 6,29 miliar dolar Amerika Serikat per 2019. Pada Mei 2021, Tiongkok mengimpor hampir 1 juta barel minyak per hari dari Iran. Aktivitas perdagangan antara kedua negara ini membuat Amerika Serikat gusar dan berencana mengenakan tindakan keras terhadapnya. Tiongkok awalnya termasuk di antara negara yang dikecualikan dalam penerapan sanksi Iran,
Tetapi rupanya, pengecualian tersebut malah membuat kemanjuran sanksi Iran menjadi kurang mantap bagi Amerika Serikat. Dan alhasil, Amerika Serikat berencana menggodok aturan yang kelak akan menjadi batu sandungan bagi Tiongkok dalam mendapatkan minyak dari Iran. Rentetan data perdagangan minyak sebelumnya menjadikan Iran sebagai salah satu sumber minyak dalam menopang usaha industrialisasi Tiongkok. Terlebih dalam skala global, Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama sedang jatuh bangun dalam membangun diri usai pandemi dan perebutan hegemoni politik. Di sisi lain, Iran membutuhkan Tiongkok karena besarnya daya konsumsi dari Tiongkok turut menopang keberadaan negara mereka di tengah sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, terbendungnya akses minyak Tiongkok dari Iran akan berdampak kepada roda industrialisasi kedua negara. Iran berusaha untuk melakukan pencegahan jika JCPOA benar-benar tidak dapat aktif kembali, dengan semakin mendekatkan dirinya terhadap Tiongkok. Pada 27 Maret 2021, Iran dan Tiongkok menandatangani Strategic Cooperation Agreement yang bertujuan untuk memperkuat aliansinya dengan Tiongkok dan meningkatkan investasi senilai 400 miliar dolar dalam 25 tahun ke depan. Dengan adanya perjanjian ini, maka Iran dapat memperbaiki perekonomian, dan bagi Tiongkok, ini merupakan kesempatan emas untuk semakin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Berlanjutnya JCPOA ini akan membawa visi perdamaian yang hendak diraih sejak awal, yaitu melimitasi pengembangan senjata nuklir dan senjata lain yang sejenis sebagai upaya membangun stabilitas regional. Hal tersebut juga turut menyelesaikan konflik regional Timur Tengah yang melibatkan Iran dan para sekutu Amerika Serikat seperti perang sipil di Suriah dan konflik Houthi di Yaman. Komitmen Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat terkini berupaya membawa Amerika Serikat kembali ke dalam Iran nuclear deal itu. President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into full compliance with its obligations under the JCPOA, the United States would do the same thing. Namun, dalam upayanya kembali, banyak kondisional yang harus dipertimbangkan sebagai konsekuensi absennya Amerika Serikat sejak 2018. Pertama, menimbang pengembangan uranium Iran terkini. Hal ini dilakukan bukan saja untuk memetakan kepatuhan Iran dalam JCPOA, tetapi juga menjadi proyeksi. Ada tidaknya tuntutan yang dapat ditambahkan dalam JCPOA berkenaan dengan terus berjalannya pengayaan uranium Iran selama ini, di luar komitmen JCPOA. Kedua, mendorong kerelaan Iran dan afiliasinya untuk menyurutkan tensi di kawasan Arab. Iran sedikit banyaknya ikut campur dalam perang sipil di Suriah melalui Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang salah satu pendanaannya datang dari Bank Sentral Iran. Sanksi Iran selama ini juga termasuk pembekuan aset serta aliran keuangan yang disinyalir mendanai proyek pengayaan uranium dan pendanaan kelompok terafiliasi seperti IRGC yang dinilai menghambat stabilitas regional dan komitmen dalam JCPOA. Proyeksi berlanjutnya JCPOA juga terletak pada kepemimpinan Presiden Iran terpilih, Ebrahim Raisi. Momentum naiknya Raisi ini menjadi momentum pamungkas bagi partisipan JCPOA, karena Iran belum akan membahas kembali komitmennya sampai Raisi naik secara resmi. Raisi juga berkomitmen untuk renegosiasi perihal JCPOA dengan beberapa catatan seperti negosiasi harus menimbang pada kepentingan nasionalnya dan tidak hanya negosiasi belaka, tetapi harus berbasis pada hasil yang akan didapatkan. Namun, ini akan mengalami proses yang cukup sulit, mengingat Iran ingin sanksi dicabut secara menyeluruh, sedangkan Amerika yang bersikap hati-hati menginginkan sanksi dicabut secara bertahap. Israel sebagai musuh alami Iran tidak tinggal diam semenjak kesepakatan ini mulai diangkat kembali. These guys are murderers, mass murderers.
A regime of brutal hangmen must never be allowed to have weapons of mass destruction that will enable it to not to kill thousands but millions. Israel's position will not change on this. Mereka telah melakukan upaya seperti membunuh ilmuwan nuklir Iran, serta melaksanakan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Netanyahu berkomitmen akan melakukan segala cara agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. Di sisi lain, hubungan antara Iran dan Arab Saudi memasuki babak baru. Riyad Kremli yang merupakan kepala perencanaan kebijakan Saudi menyatakan bahwa kedua negara berusaha untuk mengurangi tensi satu sama lain. Namun, terlalu awal untuk menentukan hasilnya. Bahkan pejabat Iran telah memberitahukan bahwa negaranya akan melakukan upaya apapun yang diperlukan agar hubungan antara kedua negara dapat membaik. Sehingga kembalinya JCPOA akan membuat hubungan kedua negara kembali membaik. Arab Saudi tentunya berharap JCPOA memberikan kepastian pada keamanan regionalnya, karena nuklir Iran hanya digunakan untuk keperluan pemenuhan energi listrik. Meluaskan cakupan perjanjian atau semakin gencarnya menekan Iran dengan mempertahankan sanksi. Namun, tindakan tersebut sangat sulit dilakukan, karena konsekuensinya adalah kesepakatan tersebut tidak akan aktif kembali.